cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNIHP. Pangkat tinggi, omset grup besar, cara kerja benar. Nah, cara kerja benar ini satu yang paling penting, ibu-ibu yang masih jadi mitra AB sendiri, cari mitra lagi di bawahnya 10 orang minimal 6 diantaranya kokoh. A, B, C, D, E, F, G. Ya. Jadi caranya bagaimana? Nah, dia ini ada namanya strategi jodoh. Jodoh itu jantungnya itu HS, home sharing. Home sharing minimal ya, 1 kali sama mentor, 1 kali sama downline-nya ya. Nah, apa kontennya? Apa sih konten yang dibuat dalam HS pembinaan? Ya ini ya. Baca di sini ada lengkap. Ya, jadi hanya itu luar biasa lengkapnya ya. Tinggal kalau bingung apa sih yang mau saya sampaikan di konten, ya ibu baca buku paket agen sukses ya. Nah yang kedua, darah itu. Darah ini adalah rekrutmen ya. Jadi ibu-ibu kalau mau sukses di HNI, kita wajib konsisten. Kalaupun belum bisa, ajak mentor di atasnya ya. Tapi saran saya ibu-ibu belajar sendiri, belajar mandiri sendiri. Soalnya nanti pengalaman Kak Yusmala ya, karena belajar sendiri akhirnya udah terbiasa ya ngomong ya. Jadi memang harus berani. Kalau kita berenang belajar teori ya jago teori ya, tapi kalau nggak kemah nyemplung akhirnya gaya apa bu? Gaya batu yang nggak menimbul lagi gitu ya. Jadi harus menceburkan diri ya. Yang leader, manajer ke atas harus berani menceburkan dirinya ke kolam home sharing ya, berani. Jadi rekrut. Nah darah kita ini adalah rekrut. Jadi kalau kita nggak punya darah, ya apa? Kita nggak bisa bergerak ya darah. Jadi darah kita itu hari-hari rekrut. Pak saya nggak bisa rekrut. Ya. Semua bisnis itu pakai recruiting bu. Ya. Kalau IndiHome kan itu langganan ya recruiting. Abang jualan bakso, pecel semua, yo jualan bakso itu kan rekrut kan? Ya. Cuma terserah kalau ibu nanti mau lakukan HNI kan pakai telolet, udah HNI gitu ya, boleh juga gitu ya. Kreatif ya, abang tukang bakso itu kreatif ya. Nah, jadi recruiting dan bina ya, ini kuncinya. Jadi jangan direkrut saja tapi dibina. Nah yang terakhir oksigen ya. Oksigen ciptakan banyak stokis ya. Di 6 jalur ini kalau bisa ada 3 stokis ya. Nah, oksigen. Jadi ibu-ibu yang masih stokis jangan punya mindset oh saya nanti kalau banyak stokis nanti orang ini nggak mau belanja, saya nggak dapat bonus agen stok gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena ingat, target kita bukan jualan, ya, bukan fokus jualan. Jualan itu untuk memudahkan kita mendapatkan distribusi apa bu, barang, ya. Jadi nggak apa-apa kalau satu kampung ini stokis semua, ya. Misalnya kali semalam satu kampung, satu RW-nya stokis semua, gitu ya. Ya, nggak masalah, gitu. Yang penting satu kampung itu apa bu? Mitra ibu-ibu semua, gitu ya. Jadi nggak repot ya, kalau banyak stokis kan logikanya banyak barang ya. Saya nggak perlu capek-capek ke BC atau ke AC karena saya punya banyak stokis. Lu apa mau beli minyak bubur? Oh silakan, stokis saya yang dekat Jalan Musi. Saya mau beli, oh silakan stokis Bangun Rejo, ada satu daerah tempat tinggal saya Batu 18. Jadi begitu. Jadi ibu-ibu harus ciptakan banyak stokis dan di training ya, biar stokisnya punya apa bu? Punya stok ya. Punya stok. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ya, nanti Kak Aziza insya Allah jadi stokis, dapat sekarang barang-barangnya yang tadi dianin stokis ya, yang dapat challenge stokis, dapat dari sekarang barang-barangnya, kami tunggu selama seminggu ya. Kalau nggak seminggu ini gimana Pak, kopinya wajib dikembalikan ya.
Dapat nggak ini ya? Ya udah, kami leader udah belajar ilmu ikhlas ya. Ya. Nah, yang penting nanti di akhirat ya ada utang. Ya. No problem ya, itu intermezzo aja. Yang jelas kita enjoy saja. Nah, ini ya jodoh ya. Ini yang harus dipegang betul ya kalau ibu-ibu mau sukses ya. Dan sukses tidak butuh proses ya. Karena pilihan hidup ini kan cuma dua itu. Kita mau senang duluan atau susah belakangan, atau susah duluan senang kemudian. Itulah namanya jalan bisnis. Kalau yang senang duluan itu namanya kreditan, ya. Betul? Ya. Nah, lalu ibu-ibu bingung gitu ya ngatasinnya. Dan kreditan kan ada bunga dan seterusnya sebetulnya pening gitu ya. Tapi kalau jalan bisnis tadi kita tekuni, kita jalani pelan-pelan, kita nikmati setiap prosesnya, insya Allah kita akan merasakan hasil. Ya. Waktunya berapa lama ya tergantung ibu-ibu dan tergantung bapak-bapak semua. Ya, kalau mau cepat sukses ya kerja lebih keras, kerja lebih tuntas, kerja lebih ikhlas. Nah terakhir ini penting untuk saya sampaikan. Mungkin ibu-ibu ada yang tanya. Bagaimana bisa naik pangkat Pak? Ya, naik pangkat tinggi. Saya nggak bicara tentang hal-hal yang begitu teknis, tapi ada yang paling penting adalah Anda belajar untuk meningkatkan kapasitas diri. Paham ini kurang jelas ya? Nah, kalau Anda mau jadi manajer, tadi teknis, 1200 itu teknis. Tapi yakin dan percayalah, kalau Anda menyiapkan diri untuk memenuhi kapasitas diri, nanti Allah tunjukkan jalannya. Mengapa hari ini Anda nggak ede-ede? Ya? Karena mungkin kapasitas diri Anda ya nggak memadai. Jadi Allah itu pasti ya kasih rezeki ke orang-orang yang siap. Karena kesuksesan itu kan adalah pertemuan antara kesiapan dan apa itu? Kesiapan dan kesempatan. Ya. Jadi kalau ibu mau jadi manajer, penuhi kapasitas diri. Mulai sekarang belajar komitmen bisnis, melakukan gesit PCA, mampu melakukan presentasi. Itu yang saya lakukan. Dulu waktu mungkin ada yang ikut seminar 5 juta, ya, saya memberanikan diri senior manager, ya, saya jadi pembicara. Ya. Alhamdulillah lokasi beberapa bulan kemudian jadi ED. Karena memenuhi kapasitas, nekat jadi narasumber, nekat jadi komisaris gitu ya. Misi pemateri jadi komisaris, pede aja deh. Kalau salah ya biasa. Kita belajar lagi dari kesalahan. Tapi kalau takut ya nggak boleh mulai. Nah ini ya kapasitas diri yang pangkat-pangkat tadi. Jadi saya tekankan ibu-ibu, kuatkan di sini kapasitas dirinya. Kalau yang 1200 itu teknis. Kalau ibu-ibu udah siap dengan kapasitas dirinya, Allah kasih nanti pangkat ini ya ibu-ibu. Nah senior manager ini mampu melakukan semua kapasitas tim muda secara mandiri, yang mampu melakukan HS pembinaan secara mandiri. Nah di grup saya kalau udah SN mungkin saya binanya pelan-pelan, ya, maksudnya mendorong mereka untuk jadi pemateri di HS pembinaan. Jadi ibu harus kayak gini, ya. Yang merasa pangkatnya sudah SN, itu udah memahami, ya, udah mulai berlatih mengisi event BOS dan basic, ya. Jadi yang harusnya SM dan EM udah bisa jadi pemateri. Nah, nanti saya bikin TFT bagaimana ibu PD yang EM, SM, saya latih nanti ibu-ibu untuk bisa ngisi materi. Dan materi sudah lengkap di HMI, tinggal jalanin aja, tinggal berani saja. Ya. Lanjut. Nah ini kapasitas diri, yang penting. Besarin dikit. Mampu ya direktur ya mampu melakukan semua kapasitas tim muda sampai dia kemudian mampu membuat mengisi event BOS dan BSC ya. Tadi ada sistemnya. Jadi ibu kalau mau pangkatnya cepat naik, kuatkan dulu ya kapasitas ini. Soalnya nanti Allah kasih, Allah tunjukkan jalannya ya. Nah ED ini ya. Jadi yang namanya ED itu ya udah mampu membuat dan mengisi event SBP secara mandiri, memahami dan menguasai materi PPS, Project Planning to Success yang tadi ya, yang gambarannya dari awal tadi saya sampaikan. Jadi saya mau LED
maka ini dulu saya berjuang ya untuk meningkatkan kapasitas diri ya. Nah, jadi ini dulu ibu-ibu, insya Allah kalau kapasitas diri ini ibu ada pada ibu-ibu nggak sulit ya jadi ED. Jadi ingat ya, kita mainnya di bisnis ya, fokus ke paradigma sukses dan fokus ke jodohnya ya. Kalau mau bisnisnya ini bukan fokus ke dagangnya ya. Bukan fokus hari ini target harus jual, ya nggak masalah sih kalau tiap hari mau jual 1000 pouch susu kambing misalnya ya, 1200 60 susu kambing berarti 1200 jadi manajer ya. Tapi pengalaman kami itu mungkin jadi jurus terakhir lah ya. Kalau nggak nanti omset ibu akan jadi omset ingusan ya. Kalau omset ingusan bu, orang ingusan naik turun ya. Nah kalau kita jalanin sistemnya, insya Allah omset kita omset yang kokoh ya. ED kita ED yang kokoh, manajer kita yang omsetnya optimal. Nah terakhir dari saya, nah tip ringkas segeralah ya. Yakin HNI bisnis masa depan ya. Yang pertama ya, jadi kalau ibu-ibu mau sukses di HNI yang harus dikerjakan, dan kami resume dari semua materi yang ada, ternyata ini yang harus kita kerjakan ya. Jadi kalau ibu nggak yakin ya nggak bisa ya. Kalau ibu yang udah nikah nggak yakin kemarin suami ibu adalah atau pasangan ibu adalah cinta pertama dan terakhir gitu ya nggak jadi nikah bu ya, karena modalnya ya. Nah syarat pertama ibu harus ya, karena tren hal sudah meningkat ya. Untuk yang mahasiswa pekerjaan semakin sulit ya, honorer PPP mau di ini ya diadakan ya, nggak ada hubungannya dengan Menteri Menpan RB yang meninggal ya. Nah jadi itu ya. Nah yang kedua, kalau ibu-ibu mau sukses maka segera buat daftar nama, atau dalam strategi digitalnya ada list building. Jadi kalau ibu nggak buat daftar nama, nah itu awal kesuksesan, awal kegagalan. Bu, kalau buat daftar nama susah nggak bu? Ibu-ibu punya saudara nggak? Kalau saya tantang hari ini buat daftar nama 200, bisa nggak ibu? Hah? Bisa nggak? Nah, mindset orang tua bisnis ketika ditantang harus bisa. Nah, nanti kalau ibu ditantang nggak bisa, itu nanti otak kita akan melahirkan vibrasi ya. Nah, akhirnya kita nggak bisa. Maka kalau ada tantangan, jawabnya apa ibu? Bisa. Gimana caranya? Caranya ibu-ibu bisa memulai dari pertama keluarga ya. Ditentukan dimensinya. Keluarga Bu Dewi ada berapa banyak bu? Sebelah suami, sebelah ibu ya. Ada 20 ada nggak? Nggak ada keluarga, abang, kakak ya. Orangnya masih ada tadi kan? Nah itu dicatat dulu bu, ada nggak 20 bu? Lebih ya. Oke, berapa puluh bu? 50 ya, nah, kurang 150. Nah kira-kira dimensi apa lagi? Ibu sekolah alumni TK ya, kalau ada ya. Alumni SMP ada bu? Ada. Kira-kira alumni SMP berapa banyak bu yang masih dekat sampai ibu sampai sana? Ada 20, ada 50? Lebih kurang 20 ya. Alumni SMP 20, berarti sudah 70 ya. Tetangga ibu? Nggak banyak. Oke. Alumni SMA ya, dicari. Jadi dicari alumni apa lagi ya, kesukuan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah 200 itu sederhana ya. Jadi itu. Nah yang ketiga, terus ya rekrut plus bina ya, aja hijrah produk. Yakin dan percayalah, prospek 5 orang setiap hari, insya Allah 3 orang closing jadi agen setiap hari. Nah, jadi ini saya ambil saripati beberapa libur ya, ini sudah saya peras. Nah inilah kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan ibu
materi yang disampaikan oleh materi semua tadi bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua sukses, dan mari sama-sama kita akhiri dengan doa, dan saya akan memandunya. Marilah kita sama-sama menadahkan tangan